Selamat sore sedulur, salam sehat, salam sejahtera, dan salam berkebun serta sehat buat seluruh keluarga dimanapun berada. Monggo bagi yang baru menonton video ini untuk like, subscribe, dan komen. Nah, di video sebelumnya sedulur kita mengatakan bahwa ada 6 poin teknis yang tidak standar dalam pola tanam cabai kita ini. Tetapi sore ini kita mau fokus bagaimana menjaga keseimbangan nutrisi di antara tanaman paria yang kita tanam di titik diagonal dari 4 tanaman cabai. Nah, ini kita lagi persiapan untuk membuat itu lanjarannya supaya pada akhirnya itu tumbuh dengan bagus. Nah, seiring dengan itu sedulur, kita sedang mau mempersiapkan mulsa organik sekaligus pupuk organik untuk tanaman cabai maupun paria. Jadi ini bahan-bahannya, ada tanah dengan rumputan yang sudah bercampur, tentu membuat tanah ini menjadi lebih poros, lebih organik. Nah, bahan-bahannya sedulur, ini ada kotoran ayam, ini ada sekam padi, dan ini ada abu bakar, abu bekas pembakaran dari pabrik tahu di tetangga kita. Dan ini utamanya adalah kulit bawang merah. Jadi ini kita akan racik. Jadi ini satu sebagai pupuk organik, kulit bawang merah sebagai pupuk organik, karena memang kaya dan mengandung unsur yang namanya kalium, magnesium, fosfor, dan besi yang berguna untuk menyuburkan tanah dan tanaman ini. Jadi kotoran ayam tentu akan menambah komposisi kandungan unsur organik lain dan sangat bagus sebagai media tanam, apalagi dicampur dengan sekam padi. Sekam padi ini tentu akan membuka rongga dan juga menyediakan tempat bertumbuhnya mikroorganisme positif. Kenapa positif sedulur? Karena kulit bawang merah ini mengandung antioksidan tinggi dan juga flavonoid serta senyawa aktif lainnya. Jadi ini sebagai pestisida atau sebagai pupuk organik atau sebagai mulsa organik, maka ketika ada bakteri negatif, kutu atau serangga khususnya di dalam tanah, maka akan mengganggu pencernaan dari bakteri atau kutu tersebut. Nah, ini abu bakar. Jadi 5 komponen ini kita akan racik untuk kemudian kita jadikan sekaligus sebagai pestisida alami, walaupun harusnya kalau pestisida ini berarti bisa dijadikan untuk membuat pupuk organik pestisida, nanti akan kita buat. Nah, jadi ini utamanya lebih kepada pupuk organik dan mulsa organik. 5 komponen ini akan kita racik bareng-bareng, lalu kemudian nanti kita akan masukkan ke dalam ember ini tanpa dicampur air.
Nah, ini kita mau ngerjakan sedulur prosesnya. Monggo disimak, jangan di skip supaya kita bisa berbagi pengalaman. 5 komponen sudah digabung, tinggal meracik. Ini dia sedulur, kita mau meracik rata. Mungkin kalau pekebun lain memakai sarung tangan, kalau saya ya alami saja. Nah, ini bawang merah busuk. Ya sedulur ya, nih. Kita aduk. Rata sedulur. Kita aduk rata ya. Ini ada rumputan. Nah, lalu kita punya namanya M4, mikroorganisme positif ya, bakteri fermentasi yang akan membuat ini semua bahan menjadi bahan organik buat menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. Apalagi ini tadi kulit bawang merah itu ketika ada bakteri negatif, kutu hama, itu bisa mengganggu pencernaan dari bakteri tersebut. Nah, ini kita kasih 1 tutup botol. Ya, seharusnya itu tadi kita siapkan air sedikit 1 liter, lalu masukkan ini, lalu kemudian itu baru kita siramkan supaya semua tanah ini bisa kebagian. Tapi tadi ada sedikit persiapan kurang. Nah, ini sedulur, ini dia si jali-jali, lagunya enak, kreatif, kere tapi aktif. Nah, ini sedulur ya. Nah, jadi ini 2 tujuan tadi, menjadi pupuk organik sekaligus mulsa organik. Nantinya ini bahan akan ditempatkan di titik tanam cabai maupun paria sehingga mengurangi pertumbuhan gulma dan sekaligus itu menghilangkan potensi bakteri. Aroma kulit bawang ini akan bisa ada di sekitar tanaman sehingga ada kemungkinan kutu juga, hama juga, penyakit juga itu bisa berkurang. Nah, ini saya masukkan sedulur. Sampai tuntas. Jadi ini kita akan fermentasi ya, karena kita punya bahan kulit bawang banyak dari tetangga sih ya, dari warung. Nah, dan juga sekam cukup, abu bakar ada, maka kita akan bisa buat lagi ketika nantinya ini kurang bagi tanaman tumpang sari yang kita lakukan ya, antara paria dengan cabai. Tadi bisa dilihat di depan bagaimana satu pola tanam tidak standar menciptakan masalah, tapi kita sekaligus mencari solusinya, yaitu ketersediaan unsur nutrisi buat kedua jenis tanaman itu ketika tumpang sari. Kita tinggal
untuk fermentasi kita akan gunakan sekitar 3 hari lagi. Ketika itu lanjarannya, itu alat penopang itu varianya sudah cukup. Kita akan siapkan seperti tempat teduhannya. Demikian sedulur, salam sehat, salam sejahtera. Mari berkreasi, berkebun. Ini saya yakin pasti akan menjadi pupuk organik yang bagus bagi tanaman kita, memperbesar potensi dalam proses pertumbuhan masa vegetatif nantinya ke masa generatif. Salam sehat, salam sejahtera.